Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifatul Asdiko dengan NIM 4522091120 dari jurusan Psikologi Universitas Bosowa. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang informan dan metode penelitian kualitatif. Kemudian kita juga akan membahas tentang apa-apa saja dalam penelitian kualitatif, lalu penyusunan laporan kualitatif. Nah, yang pertama kita membahas informan dan metode penelitian kualitatif. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertiannya. Jadi di sini dikatakan metode pengumpulan data adalah suatu pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Jadi metode pengumpulan data itu di dalamnya berupa statement, berupa pernyataan tentang keadaan sekitar, tentang sifat-sifat yang ada di lingkungan sekitar yang diamati, kemudian juga terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di lingkungan tersebut. Kemudian pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Nah, pasti informasi yang didapat ketika di lapangan itu tujuannya ya untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Kemudian metode pengumpulan data sejatinya adalah cara-cara yang digunakan demi memperoleh data yang akan dianalisis kemudian diinterpretasikan dalam kesimpulan demi memperoleh informasi lebih lanjut hingga final pada suatu penelitian. Kemudian ada sumber data. Di sini sumber data seperti namanya, sumber data berarti dari mana kita mendapatkan suatu data tersebut. Buku dikatakan bahwa betapapun menariknya sebuah masalah penelitian, apabila sumber datanya tidak tersedia dan sulit dijangkau, niscaya masalah tersebut tidak dapat diteliti. Nah, ketika misal di lingkungan yang ingin kita teliti ada masalah yang kayak sangat menarik, tapi kita tidak bisa memperoleh data-datanya, kita tidak bisa memperoleh sumber datanya ataupun hal yang mau kita jadikan acuan untuk meneliti hal tersebut. Nah, pada akhirnya kita tidak bisa melakukan penelitian tersebut. Karena apa? Karena sumber datanya ya tidak ada, sumber datanya tidak dapat ditemukan. Dari mana kita akan mendapat sumber data kalau sumber datanya tidak ada, begitu. Kemudian apabila sumber datanya tidak tersedia dan sulit dijangkau, penelitian kuantitatif lebih bersifat explanation atau menerangkan atau menjelaskan. Karena itu bersifat to learn about the people, belajar tentang seseorang. Sementara itu penelitian kualitatif di sini lebih bersifat understanding atau memahami terhadap fenomena atau gejala-gejala sosial. Karena itu bersifat learn from the people. Kalau tadi belajar untuk seseorang, kalau kualitatif belajar dari orang. Jadi kita menggali informasi lebih dalam ke orang yang sedang kita teliti atau orang yang menjadi subjek penelitian kita, seperti masyarakat sebagai subjeknya. Nah, kita menggali kayak keadaan masyarakat itu lebih mendalam seperti itu. Kemudian konsekuensi dari perbedaan tersebut, penelitian kuantitatif menempatkan sumber data sekadar sebagai objek, sedangkan penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan penting. Kalau di kuantitatif sumber datanya itu sebagai objek, sementara di kualitatif sumber datanya sebagai subjek. Karena ketika kualitatif sumber datanya tidak kuat, maka ya kita sulit untuk melakukan penelitian. Karena itu sumber data sangat penting. Kemudian jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada narasumber. Narasumber di sini adalah orang yang kita ambil informasinya, yang kita gali informasinya secara mendalam. Kemudian biasa juga dikatakan sebagai responden, orang yang memberikan respon terhadap apa yang kita tanyakan. Posisi narasumber dalam penelitian kualitatif sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Nah, kenapa saya katakan sebelumnya bahwa narasumber itu sangat penting? Karena penelitian kita menggali hanya berfokus kepada beberapa orang saja. Nah, informasi sekecil apapun dari orang tersebut itu sangat berguna dan sangat penting, dan bisa jadi informasi yang sedikit itu bisa kita gali lebih dalam. Kemudian
Selanjutnya, selain narasumber, ada peristiwa atau aktivitas. Nah, peristiwa atau aktivitas ini data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui peristiwa atau aktivitas ini, peneliti dapat melihat secara langsung. Nah, peristiwa atau aktivitas ini, misal kita sebagai peneliti, kita mengobservasi lingkungan sekitar. Nah, kita melihat peristiwa atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Nah, itu bisa menjadi sumber data kita. Itu bisa menjadi hal yang kita masukkan di dalam penelitian kita atau mendukung penelitian kita. Kemudian yang ketiga, ada tempat dan lokasi. Di sini informasi mengenai kondisi dan lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali melalui sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya. Kemudian yang keempat, ada dokumen atau arsip. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen bisa berupa rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, database, kemudian surat-surat, rekaman, dan lain sebagainya. Sementara itu, jenis sumber data dalam penelitian kuantitatif dapat pula diklasifikasikan sebagai sumber data terbatas dan tidak terbatas. Kemudian ada teknik sampling. Di sini teknik sampling itu seperti namanya sampling, berarti mengambil sampel atau mengambil dari sebagian dari populasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait macam-macam penelitian. Yang pertama, ada penelitian fenomenologi. Di sini fenomenologi itu lebih ke tentang pengalaman hidup, pengalaman pribadi subjek. Di situ melihat dan menginterpretasikan pengalaman dari subjeknya. Jadi fenomenologi kita melihat misal fenomena di suatu, namanya seperti fenomena, kita melihat suatu fenomena. Kemudian dari fenomena itu pasti kita memiliki subjek yang ingin kita atau subjek yang kita lihat, misal fenomena LGBT. Nah, di situ kita melihat, atau fenomena Labubu. Jadi kita mengobservasi atau mewawancarai, mengambil sampel penelitiannya orang-orang yang misal mengantri Labubu. Kenapa bisa ada fenomena orang tergila-gila lah sama Labubu, istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ada etnografi. Di sini pemahaman tentang kultur. Di sini mendeskripsikan budaya atau komunitas tertentu menjadi bagian. Nah, biasa orang peneliti, ada biasa peneliti jenis penelitian ini yang etnografi. Mereka kan ini bersifat di budaya biasa. Nah, itu biasa ada budaya yang dia semakin panjang lehernya ketika menggunakan kalung-kalung seperti itu. Nah, itu dikatakan semakin cantik atau semakin bagus. Nah, kemudian juga biasa peneliti untuk mendapatkan informasi lebih banyak, dia menjadi bagian dari budaya tersebut atau dia tinggal di situ. Kemudian bisa jadi menikah dengan orang di situ untuk menggali informasi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, ada grounded theory. Di sini berisi kumpulan data, kemudian membangun pola dan keterkaitan. Kemudian ada case study. Di sini studi kasus, penelitian yang berbasis studi kasus. Biasanya misal kita diberikan studi kasus, kemudian kita melakukan penelitian berdasarkan studi kasus yang diberikan. Kemudian ada narrative research. Ini fokus pada cerita dan personal dan yang dialami oleh personal. Di sini menginterpretasikan cerita personal seseorang dan orangnya biasa masih hidup. Ini biasa lebih ke tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh penting gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang proses penyusunan penelitian kualitatif. Nah, sebenarnya untuk penelitian kualitatif sama kuantitatif penyusunannya itu hampir sama, tetapi akan saya jelaskan lagi. Kalau pada tahap awal kita pasti ada bab pendahuluan. Nah, di pendahuluan biasa ada latar belakang, kenapa kita melakukan penelitian, kemudian ada tujuan kita melakukan penelitian, kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah biasa berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab pada hasil penelitian kita. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, manfaat kalian meneliti tersebut apa, untuk apa gitu.
Nah, biasa peneliti kan kayak tidak tahu apa manfaatnya. Nah, ini berarti sangat penting. Kita semua harus tahu apa manfaat kita melakukan penelitian. Ketika penelitian tersebut tidak bermanfaat, ya untuk apa kita melakukan penelitian, teman-teman, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini biasa berisi teori-teori yang digunakan, biasa definisi-definisi dari teori. Misal kita melakukan penelitian tentang kelekatan, nah kita mendefinisikan kelekatan, kemudian aspek-aspek kelekatan apa, dimensi kelekatan apa. Nah, di situ kemudian bisa nah biasa di kajian pustaka juga kita bisa mengaitkan antara penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Misal di penelitian sebelumnya ada penelitian tentang kelekatan dengan orang tua, nah kita bisa mengambil bahwa dikatakan pada penelitian sebelumnya bla bla bla, nah itu bisa diambil dan ditulis di situ. Kemudian ada metodologi penelitian, di sini ada desain penelitian, biasa jenis penelitian yang digunakan, misalnya studi kasus, etnografi, fenomenologi, dan lain sebagainya. Kemudian ada subjek penelitian, di sini penjelasan mengenai siapa yang menjadi responden kita, siapa orang yang menjadi target kita. Kemudian ada teknik pengumpulan data, di sini teknik pengumpulan data itu misal kita mengumpulkan data melalui wawancara, kemudian melalui diskusi kelompok, diskusi kelompok, FGD, kemudian atau observasi seperti itu. Kemudian ada prosedur pengumpulan datanya, di sini rincian tentang bagaimana data itu dikumpulkan. Jadi kita menjelaskan dari awal bagaimana data-data kita itu didapatkan. Seperti itu. Kemudian prosedur pengumpulan data, kemudian analisis data, di sini penjelasan mengenai cara menganalisis data kualitatif seperti coding, kategori, dan tematik. Jadi data kualitatif itu biasanya kan berupa percakapan atau diskusi, atau pokoknya lebih banyak percakapan. Nah, itu biasa di coding dan ini dikatakan analisis data. Kemudian yang keempat ada hasil penelitian. Di sini kita mendeskripsikan apa yang kita dapat, data-data yang sudah kita dapat sebelumnya, kemudian menginterpretasikan data. Di sini menjelaskan tentang makna dari data yang ditemukan serta hubungan antara tema atau pola yang muncul. Kemudian diskusi di sini membandingkan hasil teori yang kita dapatkan dengan teori dari penelitian sebelumnya. Jadi kayak apa bedanya teori yang kita dapatkan, apakah lebih berkembang ataupun seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang kelima ada kesimpulan dan saran. Di sini berisi kesimpulan dari awal sampai akhir. Kemudian saran peneliti, saran peneliti untuk peneliti lain ke depannya di masa depan seperti itu. Yang terakhir ada daftar pustaka. Di sini biasa berisi jurnal-jurnal, biasa menggunakan referensi APA, baik dari buku, artikel ataupun lain sebagainya. Kemudian lampiran, di sini lampiran jika ada, misal foto-foto dokumentasi, kemudian hasil-hasil biasa coding catatan, ya itu biasa bisa dilampirkan. Kemudian baik, itu yang terakhir teman-teman. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.